Salam, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang maha besar, pemilik kehidupan kami. Kami mau membuka hati kami Tuhan, menerima firman-Mu yang hidup. Bekerjalah Roh Kudus di dalam hati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan sesuai kepada kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 117 ayat yang pertama. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Mazmur 117 ini adalah mazmur terpendek dalam seluruh kitab Mazmur, karena hanya 2 ayat. Namun isinya merupakan undangan atau ajakan sekaligus memproklamasikan kepada seluruh bangsa dan suku-suku bangsa yang ada di dunia ini, bahwa kebaikan dan keselamatan yang diberikan oleh Allah itu bukanlah semata-mata untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh bangsa dan suku bangsa yang ada di dunia ini. Dalam Perjanjian Baru, juga ayat ini dikutip oleh Rasul Paulus yang mengatakan, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Rom 15 ayat 11. Tentu dengan demikian patutlah semua bangsa memuji dan menyembah Allah Israel. Selama berabad-abad lamanya, hanya di Yehuda Allah dikenal dan namanya dipuji. Anak-anak dari kaum Levi dan keturunan Israel memujinya. Tetapi bangsa-bangsa yang lain, mereka memuji-muji dewa-dewa dari emas yang terbuat dari perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Kalau kita baca dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 4. Selama itu sama sekali tidak ada ibadah yang dipersembahkan kepada Allah yang benar dan yang hidup. Namun melalui renungan ini, pemazmur mengundang bukan hanya umat Israel, bukan hanya kita saja, tetapi segala bangsa dan segala suku bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Hal ini memperlihatkan adanya unsur universal seperti yang terdapat dalam mazmur lain. Demikian keselamatan yang dikerjakan Allah untuk bangsa-bangsa dan untuk dikerjakan oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa Tuhan itu harus dipuji? Dalam ayat 2 jelas dikatakan pemazmur di sini, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah yang mengharuskan kita untuk memuji Tuhan. Kasih setianya kekal dan Dia telah menyelamatkan kita. Kehebatan kasih-Nya kepada umat-Nya sungguh nyata dalam segala tindakan dan karya-Nya, serta bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa-bangsa. Disinilah bisa kita lihat misteri yang tersembunyi selama berabad-abad yang ada dalam nubuatan, tetapi pada akhirnya disingkapkan dalam penggenapannya, yaitu orang-orang bukan Yahudi, ternyata mereka turut menjadi ahli waris
dalam kerajaan Allah. Efesus 3 ayat 3 dan 6. Dan dialah Allah yang akan menghakimi bumi dan juga menolong semua orang yang lemah, yang sengsara dan miskin. Saudara-saudara, dengan demikian kekristenan kita memang tidak bisa lepas dari pujian dan penyembahan. Kebaikan, kemurahan, dan kesetiaan juga, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas kita sungguh tidak terhitung. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Namun seringkali kita kurang menyadari. Yang kita ingat-ingat hanyalah besarnya masalah dan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Masalah dan kesulitan yang ada laksana tembok tebal yang menghalangi dan menutupi pandangan mata kita untuk melihat kebesaran kasih Tuhan. Padahal jika kita bandingkan, yang manakah yang lebih besar? Masalah atau kasih Tuhan yang telah kita terima? Jika kita mau jujur, kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah apapun. Karena kasihnya yang bernilai kekal itu juga telah diwujudkannya dalam diri anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimanakah dengan saudara? Bukankah kasih Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita? Bahkan anaknya rela mengorbankan nyawanya menebus dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, dan karena kasihnya kita diangkat sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, sebagaimana pemazmur mengajak semua bangsa untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan, demikian juga panggilan itu patut kita responi dengan benar. Karena sebagai gereja, tugas kita harus juga ikut serta mewartakan kebaikan Allah itu dan mengundang segala bangsa di seluruh dunia. Masih sangat banyak membutuhkan seruan ini, baik dalam gereja maupun di luar gereja. Sebab Dia adalah Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk memberikan pujian yang terbaik untuk kemuliaan nama-Nya. Amin. Kembali kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami mengucapkan syukur dan memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang patut kami agungkan. Engkau sungguh luar biasa. Karyamu sungguh menyelamatkan kami. Hari lepas hari, Engkau Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat melalui segala pergumulan dan penderitaan dalam hidup ini. Kami serahkan hidup dan perjalanan kami ke tangan-Mu, karena kami yakin bersama Tuhan kami berjalan, kami akan merasakan kenyamanan. Terima kasih ya Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Amin.